Eh, permohonan yang dilakukan atau yang diajukan oleh pihak pemohon ke Mahkamah Konstitusi tentu pasti ada sebab dan akibatnya. Tentu perlu kita lihat dari sebab dan akibatnya. Kenapa diajukan permohonan? Permohonan diajukan mungkin adalah upaya hukum atau upaya terakhir yang bisa dilakukan oleh pemohon untuk mencapai sebuah keadilan. Artinya, tentu perlu kita lihat secara ke belakang sedikit. Nah, kenapa saya lebih fokus melihat ini dari aspek dari dana kampanye? Karena dana kampanye ini adalah sumber pintu awal potensi terjadinya money politik maupun tidak pidana lainnya, contohnya pencucian uang. Saya lihat seperti itu. Kalaulah penyelenggara, peserta, pengawas ada unsur kepatuhan yang dijalankan masing-masing tugas pokoknya, tentu kejadian KMK ini bisa diminimalisir. Jadi seperti ini. Makanya perlu adanya selain transparansi, akuntabilitas, juga perlu adanya kepatuhan, melaporkan segala kegiatan baik itu penerimaan, pengeluaran, sehingga publik merasa puas, sehingga calon atau kandidat yang terpilih ini bisa diterima oleh masyarakat. Dan menurut Bung Doni, dana kampanye ini pintu masuk dari TSM itu? Iya, salah satu pintu masuknya bisa dijadikan. Kalau dana kampanyenya tidak benar, itu dugaan TSM-nya akan semakin besar sebenarnya. Iya, makanya perlu antisipasi di sini kalau saya melihat. Saya lebih fokus ke sana dulu. Walaupun TSM itu bisa terjadi di tahapan-tahapan sebelumnya, apakah tahap kampanye atau tahapan yang lainnya. Karena gini, antara money politik dengan cost politik itu sulit untuk dibedakan. Karena setiap kegiatan pasti membutuhkan biaya. Itu. Apakah biaya yang dikeluarkan itu termasuk cost politika atau money politik? Itu yang perlu. Makanya dengan ada pelaporan ini, maka bisa dijawab setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon. Baik. Itu kira-kira poinnya. Dan Bung Doni optimis betul ini. Sepertinya MK dia akan melihat ini soal dana kampanye ini. Ya, kalau dana kampanye itu diyakini oleh keyakinan seorang hakim dengan bukti kuat bahwa ternyata realitas secara empiriknya jauh lebih besar uang yang dikeluarkan dari dana kampanye yang dilaporkan. Ini hakim MK akan berani memutuskan mengabulkan permohonan ini. Kalau bicara tentang keyakinan hakim itu tentu bicara tentang kepastian, perlu adanya pembuktian. Artinya saya melihat di sini bicara tentang persidangan itu bicara tentang siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Nah, pertanyaannya kalau memang itu bisa dibuktikan, itu bisa didalilkan dengan alat bukti, itu mungkin hakim berkeyakinan. Namun seperti apa yang disampaikan oleh itu sulit, saya bilang. Memang sulit. Sulit. Ya? Baik, benar Bung Beni. Ya. Karena Bung Beni tadi ya sangat mendukung betul. Jangan lihat dari ambang batas sekarang. Yang penting bisa membuktikan TSM. Tapi memang TSM itu sulit ya untuk membuktikannya. Ya, belajar dari kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Mahkamah Konstitusi ya, baik itu pemilu maupun pilkada, Bang Nas. Mahkamah Konstitusi itu sangat hati-hati untuk menetapkan ini terpenuhnya unsur TSM itu. Memang pasal 135A Undang-Undang 10/2016 itu memiliki hubungan kausalitas yang saling terkait, tapi dalam hal ketika pemeriksaan pembuktian di Mahkamah Konstitusi itu MK sangat jeli sekali, dan ini harus dipastikan ini akan mempengaruhi hasil suara yang kemudian diperoleh oleh pasangan calon tertentu. Nah, kalau kita kemudian bicara soal pasal 135A tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Fauzan ya, memang pasal 135A khususnya untuk terstruktur itu hanya diperuntukkan untuk pejabat struktural ya, pejabat struktural yang kemudian membawahi sebuah institusi. Nah,
itulah yang kemudian bisa dikatakan sebagai unsur terstruktur itu terpenuhi atau tidak. Termasuk juga penyelenggara pemilu itu sendiri, Bawaslu, KPU gitu. Itu clear Bang Nas. Jadi dia kepala dinas, sekda, sampai ke tingkatan jabatan camat ya. Pak Lurah. Lurah sampai lurah itu kan jabatan struktural semuanya. Nah, jabatan RW, RT itu memang tidak masuk ke dalam jabatan struktural, bahkan itu kan hanya sebagai organ yang kemudian membantu warga dalam rangka perpanjangan tangan ke kelurahan. Jadi dia tidak bisa kemudian dikatakan sebagai pejabat struktural sebagaimana yang diamanatkan oleh penjelasan pasal 135A. Sehingga lemah itu dalil yang sampaikan oleh pemohon. Iya, sangat lemah sekali karena dia punya kaitan yang berkait satu sama lain. Lalu yang kedua terkait dengan sistematis ini. Sistematis ini kan betul-betul rapi ya, betul-betul rapi, betul-betul tidak ada celah dalam mendesain kecurangan-kecurangan itu, sehingga tidak ada potensi yang mungkin barangkali masyarakat tidak bisa melihat ini sebuah kecurangan atau tidak. Jadi sangat rapi betul. Nah, di sana Mahkamah Konstitusi menilai nanti apakah kemudian pemohon bisa membuktikan sistematisnya sebuah perbuatan itu berkaitan dengan begitu rapinya dia menyusun skenario kecurangan tersebut. Nah, sehingga itu kemudian berimplikasi kepada perolehan jumlah suara. Lalu masif ya. Kalau masif kan bicara soal ini menjadi perhatian publik dan juga bisa mempengaruhi seluruh aspek penyelenggaraan negara, penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, termasuk juga masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Nah, sehingga ketika Mahkamah Konstitusi memaknai itu sebagai terpenuhnya unsur TSM, itu sangat hati-hati sekali. Kita bisa belajar dari kasusnya Pilpres kemarin Bang Nas ya, untuk membuktikan Prabowo Gibran itu sudah melakukan kegiatan tindakan TSM itu, bahkan Mahkamah Konstitusi mengundang pejabat lembaga negara itu untuk hadir. Menteri Keuangan, Menteri Sosial itu kan diundang. Nah, apakah memang di institusi artinya Mahkamah Konstitusi memang memastikan bahwa desain terstruktur itu dilakukan oleh penyelenggara negara yang sifatnya struktural, dipanggil itu satu-satu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kehadiran, mungkin saya tidak kemudian masuk ke kasus ya, apakah kehadiran RT RW itu merupakan bahagian dari jabatan struktural? Ya, saya sebagai orang yang kemudian menaungi hukum administrasi negara itu bukan bahagian dari jabatan struktural, jelas Bang Nas. Nah, sehingga tinggal meyakinkan hakim saja, mungkin Bang Fikri, bahwa politik uang yang dilakukan oleh termohon atau pihak terkait ini memang politik uang yang kemudian dilakukan secara masif, yang mungkin memang betul-betul dilakukan keseluruhan organ-organ yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Nah, tapi kan lagi-lagi itu pembuktiannya di Mahkamah Konstitusi, dan pembuktian tersebut biasanya juga harus diikuti dengan angka-angka, lalu ada foto dan lain-lain. Nah, itu yang harus kemudian dipastikan oleh pihak pemohon gitu Bang. Baik.